Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Naomi Salahi dengan NIM 12S25041 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas saya pada mata kuliah pemrograman prosedural. Nah, baik dari sini pada tugas kali ini itu namanya adalah function. Nah, jadi di tugas kali ini akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, jadi pada soal ini ada studi kasus yang dimana Butet baru saja bertemu dengan salah satu dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah course, mahasiswa student, dan rencana studi enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Sebuah course memiliki kode mata kuliah code, nama mata kuliah name, kredit, dan nilai minimum passing grade. Aturan besar nilai kredit adalah 0 lebih kecil kredit, lebih kecil sama dengan 8. Seorang student memiliki NIM ID, nama mahasiswa name, angkatannya, dan program studi program. Sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student, dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester. Di suatu tahun academic year, sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, and academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan atau grade. Terdapat 3 semester ganjil odd, genap even, dan pendek short. Terdapat 8 opsi nilai huruf grade A, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf T, dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberi nilai angka 0,0. Nah, di sini simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course, menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout dengan menggunakan fungsi print course. Membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Menampilkan informasi dari seorang student ke stdout dengan menggunakan fungsi print student. Dan yang kelima, membuat enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment. Anda menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print enrollment. Di sini kita diminta untuk memperhatikan kompleksitas persoalan Butet, kemudian minta bantuan dari sang sahabat. Untuk setelah mendengar penjelasan Butet, tak berpikir 2 kali, ia pun bersedia membantu. Nah, di sini ada solution desainnya, di mana semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h, entitas core, student, dan enrollment. Didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi lain grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration pada academic.h. Juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi implementasi yang dikerjakan Butet saat merujuk pada spesifikasi. Berikut, di sini ada output format, yaitu yang pertama ada print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Kelompok data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Print underscore student akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Kelompok data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol akan menampilkan kode mata kuliah dengan keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Print underscore enrollment akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format dan digit nilai presisi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator atau pemisah.
compilation atau proses kompilasi harus menyertakan program dan akademi.c yang berisi implementasi dari spesifikasi berikut. Ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T07_00.c, yaitu gcc T0_00.c akademi -o T07_00. Di sini ada case 0, yang mana case ini digunakan untuk contoh yang didemonstrasikan. Berikut adalah keluaran yang diharapkan, yaitu 1002 prosedur programming 2D. Lalu case 1 ada berikut adalah keluaran yang diharapkan, yaitu NIM-nya, namanya, baru tahunnya, tahun ajarannya, baru prodinya. Lalu di sini case 2 itu ada yang diharapkan, yaitu sebagai berikut. Baik, saya di sini sudah membuat program saya sebagai seperti yang di sini kasus kita sebagai butet. Nah, yang dimana pertama saya menggunakan 4 library, yang mana yaitu ada academic.h, studio.h, stdlib.h, dan string.h. Untuk academic.h ini digunakan untuk menghubungkan file header academic.h. Lalu juga biasanya berisi deklarasi struct seperti course T, student T, enrollment underscore T, enum seperti grade underscore T. Kenapa kita menggunakan ini? Supaya kode lebih rapi dan modular, dipisah antara deklarasi dan implementasi. Lalu selanjutnya ada ini include stdio.h, yang dimana yang biasa kita gunakan. Jadi ini digunakan untuk fungsi input-output seperti printf. Lalu untuk yang ketiga ada include stdlib.h, yang dimana library ini merupakan standar untuk fungsi umum, walaupun di sini tidak terlalu banyak digunakan, biasanya untuk memori atau utility. Lanjut ada include string h, yang dimana library ini digunakan untuk memanipulasi string seperti strcpy. Baik, di sini saya menggunakan fungsi yaitu charGrade, printtext, enumGrade, underscore t, underscore grade. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai enumGrade menjadi string, misalnya AB, BC, AB, BC, dan sebagainya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan char? Karena kita ingin mengembalikan text string. Nah, di sini saya menggunakan switchGrade. Nah, switchGrade ini digunakan untuk switch karena lebih efisien untuk banyak kondisi dibandingkan if else. Nah, di sini kan kita buat case grade A, return A. Nah, jadi jika nilai grade A, maka dikembalikan ke string A. Begitu juga untuk nilai dari grade A, B, B, C, sampai seterusnya sampai D. Lalu jika yang bagian ini di return none, ini jika tidak ada yang cocok maka return none. Lalu di sini saya membuat fungsi juga, yang mana fungsi float calculate ini digunakan untuk fungsi ini untuk menghitung performa nilai dari SKS. Nah, kenapa saya di sini menggunakan float? Karena nilai bisa di desimal seperti yang diminta pada soal, yaitu ada nilai 4,0, 3,5, 3,0, 2,5 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan switchGrade. Nah, switchGrade ini digunakan untuk menentukan bobot nilai. Nah, contohnya itu ada case grade A dengan value 4,0 break. Nah, jadi jika A nilainya 4,0, maka jika dia itu adalah A, jika nilainya adalah 4,0, maka dia mendapat grade A. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Nah, untuk return value bagian ini, return value underscore grade ini itu menghitung performa nilai kali jumlah SKS. Nah, di sini saya menggunakan fungsi lagi, yang mana ada fungsi print course, yang dimana fungsi ini untuk menampilkan data mata kuliah. Bagian printf %s ini tuh untuk format output dengan pemisah pipe yang diminta oleh pada soal.
Nah, lalu selanjutnya yaitu bagian yang course code name credit ini itu untuk menampilkan kode nama SKS dan nilai minimum lulus yang dikonversikan ke teks. Kenapa memanggil grade kalau kita memanggil grade to text? Karena passing grade disimpan dalam enum, jadi harus diubah ke string. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi print student. Nah, untuk fungsi print student ini itu menampilkan data mahasiswa. Makanya kita buat printf %f %s yang dimana outputnya itu akan menampilkan ID, nama, tahun, program studi. Lalu ada fungsi enrollment yang dimana pada fungsi enrollment ini tuh menghitung performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Nah, seperti ada dia printf %s yang dimana ini itu untuk menampilkan output ada kode mata kuliah, ada ID mahasiswa, grade dengan teks dan performa 2 angka desimal. Lalu kenapa kita di sini menggunakan 2F? Ini tuh persen 2F karena untuk supaya hasil rapi 2 angka di belakang koma. Lalu kita membuat fungsi selanjutnya yaitu dimana saya menggunakan fungsi create course. Jadi create course ini yang bagian ini itu tuh fungsinya untuk membuat data mata kuliah. Dan struct course itu ini tuh untuk membuat variabel struct sementara. Dan strpy code ini menyalin string ke dalam struct. Nah, kenapa kita menggunakan strcpy pada program ini? Jadi strcpy ini karena array char tidak bisa langsung di-assign. Lalu untuk bagian return CRS ini tuh mengambilkan struct yang sudah diisi. Nah, selanjutnya untuk fungsi selanjutnya itu adalah struct student Nah, di sini pada fungsi ini untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, di sini kita juga menggunakan strcpy itu untuk menyalin data ke struct. Nah, tujuannya untuk membuat objek mahasiswa dengan mudah. Lalu ada fungsi enrollment t, create enrollment, yang dimana create enrollment ini pada struct-nya ini tuh untuk membuat data enrollment. Buat bagian yang ini mt course ini itu untuk menyimpan relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Untuk yang bagian ini strcpy emt year ini itu untuk menyimpan tahun akademik, dan emt semester untuk menyimpan underscore semester, dan emt grade untuk grade non. Nah, jika kalau default nilai belum ada, ini tuh jika emt grade ini untuk jika nilai default belum ada. Nah, kenapa kita perlu menggunakan ini? Karena saat awal dia mata kuliah nilai belum keluar. Baik, saya akan mengerankan program saya apakah sudah sesuai atau belum dengan yang diminta pada soal. Baik, kita lihat
seperti yang tugas, yaitu sesuai dengan apa yang diminta. Dan output yang ditukarkan pada program saya itu sudah sesuai dengan yang di soal. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke yang T01, yang K1. Di sini sesuai dengan yang diharapkan oleh output oleh K1, yang dimana ada NIM, nama wira sabang, angkatannya, dan prodinya. Lalu selanjutnya kita ke case 2. Nah, jadi dan sesuai dengan juga sama sesuai dengan apa yang diminta. Lalu kita lanjut untuk ke case yang ketiga. Nah, untuk buat case yang terakhir ini, dalam program saya juga sama outputnya dengan yang diharapkan oleh soal berikut. Soal ini mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah dalam penjelasan saya minta maaf. Terima kasih.